Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 247. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Segel formasi, akhirnya saya dapat memperbaikinya dan membuatnya aktif kembali. Oleh karena itu wajar apabila saya meminta bayaran dengan tanaman obat spiritual yang kalian dapatkan untuk keluar dari sini, ucap Kincen di sana. Mendengar ini, sontak beberapa orang di sana terlihat marah, terutama orang-orang dinasti Dazhou. Enak saja kami bersusah payah memecahkan formasi pembatas. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Lagi pula jika kami semua di sini bekerja sama, kami pasti dapat menerobos formasimu dan memasuki arai teleportasi. Alih-alih membayar dengan tanaman obat spiritual yang didapatnya, mereka malah saling memandang satu sama lain dan memandang Kincen dengan niat membunuh. Xia Wushuang dan Xia Wurou juga nampak menyayangkan tindakan Kincen ini. Menurutnya langkah Kincen ini sedikit berlebihan. Pangeran ke-6 Dazhou wajahnya juga nampak sangat geram dan marah. Mendapati itu, Kincen berkata, walaupun kalian bekerja sama dan mungkin bisa menghancurkan formasi pertahanan saya, akan tetapi saya telah menanam formasi penghancuran. Selama kalian merusak formasi itu, formasi teleportasi juga akan hancur. Apabila itu terjadi, walaupun saya tidak mendapatkan apapun, tapi kalian juga akan tetap tinggal di sini selamanya bersama binatang hantu itu. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih marah dan mengepalkan tinjunya. Namun tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mengingat sekarang jalan keluar dari tempat ini ada di tangan Kincen. Saya ingin tahu berapa banyak tanaman obat spiritual yang harus diserahkan agar bisa keluar, ucap Penatua Luoying dari Paviliun Xuanyin. Penatua Luoying ini pada dasarnya memiliki karakter mudah tersinggung. Namun pada saat ini dia berkata seperti itu. Di dalam pikirannya dia ingin secepatnya pergi dari pusat reruntuhan ini dan mencari seorang master alkemis untuk menyuling rumput Huajun dan memperbaiki pil Jindan agar Jiwei cepat menerobos lalu menjadi murid istana berkabut. Jumlah tanaman obat spiritual untuk setiap orang berbeda-beda karena yang mulia dari Paviliun Xuanyin cukup baik. Mengingat kerja keras saya untuk mengirim Anda keluar, jadi 60% dari tanaman obat spiritual yang kalian peroleh itu sudah cukup, ucap Kincen di sana. Apa? 60%? Ucap orang di sana yang nampak terkejut dan semakin marah. Bahkan wajah cantik Penatua Luoying juga perlahan-lahan nampak menjadi marah. Dia tidak menyangka 60% itu jumlah yang sangat fantastis. Kamu gila, kamu terlalu serakah, ucap Penatua Luoying yang nampak sangat marah. Kamu masuk ke sini karena saya dan keluar dari sini juga karena saya. 60% itu sudah bagus. Kamu hanya mengeluarkan sedikit kekuatan untuk memecahkan formasi pembatas. Sedangkan saya sudah banyak berkontribusi di sini. Jadi 40% untukmu itu sudah bagus, ucap Kincen. Apakah kamu tidak mengetahui seperti apa kekuatan Paviliun Xuanyin kami? Bahkan di negeri 100 dinasti ini tidak ada yang berani berkata seperti itu kepada kami, ucap Penatua Luoying yang nampak mengancam Kincen. Ingin mengancam saya, namun saya tidak takut. Karena kamu berkata seperti itu, maka sekarang saya berubah pikiran. Jika kamu ingin keluar, maka kamu harus memberikan 70% dari tanaman obat spiritualmu. Jika tidak, tinggallah di sini selamanya, ucap Kincen dengan nada yang sangat dingin. Penatua Luoying sangat marah sampai tidak bisa berkata lagi dan hanya mencibir di dalam hati. Pada saat ini nampak Zhou Popet berinteraksi dengan Pangeran Dazhou dengan sembunyi-sembunyi. Jika itu berat, kalian bisa cari jalan keluar sendiri dan saya tidak akan memungut sepeser pun dari tanaman obat spiritual yang kalian dapat, ucap Kincen.
Namun 60% itu terlalu banyak, ucap pangeran ke-6 Dazhou yang nampak ingin menawar. Saya perjelas dulu, untuk kamu bukan 60% tetapi 80%, ucap Qin Chen kepada pangeran ke-6 Dazhou. Jelas dari awal pangeran ke-6 Dazhou ini selalu memprovokasi Qin Chen, jadi Qin Chen tidak segan-segan kepadanya. 80%, baiklah, saya setuju. Apakah kamu dapat menjamin jika saya menyerahkan 80% kami dapat keluar dari tempat ini? Ucap pangeran ke-6. Tentu saja, kata Qin Chen. Lalu pangeran ke-6 memerintahkan pengawal terkuatnya yang bernama Yiren untuk membawa cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Qin Chen. Semua orang di sana nampak tidak menyangka dengan karakter pangeran ke-6 tidak mungkin baginya untuk dengan mudah menyerahkan 80% tanaman obat spiritualnya. Terlebih lagi dia cukup beruntung mendapat tanaman obat tingkat 7 di formasi pembatas yang ia pecahkan. Apakah dia akan benar-benar rela menyerahkannya? Pikir orang-orang di sana yang nampak bertanya-tanya. Di bawah tatapan semua orang yang memperhatikan, Qin Chen mulai membuka formasinya. Lalu Yiren pun masuk ke dalam formasi. Berhenti di situ, serahkan cincin penyimpanannya, kata Qin Chen. Ini cincin penyimpanannya, ucap Yiren. Namun tiba-tiba, menginginkan cincin penyimpanan ini, jangan mimpi, matilah kau bocah, ucap Yiren yang tiba-tiba merubah ekspresinya dan dengan seringai dingin dia langsung melepaskan serangan penuhnya. Sebuah serangan dari Yiren yang dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat yang ada di sana, yang berada di ranah wujud tahap tengah. Serangannya langsung melesat ke arah kepala Qin Chen. Budak hitam di sisi Qin Chen terkejut. Dia secara instan langsung mengeluarkan spanduk setan langit, berusaha memblokir. Namun hal yang tidak mereka ketahui bahwa formasi Qin Chen langsung aktif dan sebuah cahaya samar langsung menyelimuti Qin Chen dan melindunginya. Serangan Yiren pun menabrak cahaya itu dan dengan mudah ditahan lalu lenyap. Namun ternyata maksud Yiren sebenarnya adalah untuk membawa Zhou Puppet. Di saat itu tangan Yiren langsung meraih Zhou Puppet dan mereka pun pergi dari ruang lingkup formasi, kemudian mendarat di sisi pangeran ke-6. Zhou Puppet, kamu adalah pelayan saya, kembali ke sini, ucap Qin Chen dengan dingin. Haha, pelayanmu? Dengar, Tuan Zhou ini adalah master formasi dari dinasti Dazhou saya. Dia tidak akan menjadi pelayanmu, kata pangeran ke-6. Tuan Zhou, jika kamu dapat membawa kita keluar, kamu akan dipromosikan setelah kembali ke kekaisaran. Baik, terima kasih atas kebaikan pangeran, ucap Zhou Puppet sambil memberi hormat. Pangeran ke-6, kemampuan formasi Zhou Puppet ini sangat buruk, bahkan dia tidak bisa memecahkan formasi alami sebelumnya. Berharap kepadanya, itu hanya mimpi, ucap Qin Chen mencibir. Orang-orang di sana juga nampak sedikit ragu kepada Zhou Puppet. Jika Zhou Puppet tidak mampu mengendalikan formasi teleportasi, maka tidak ada pilihan lain selain menuruti Qin Chen, pikir beberapa orang di sana. Kalian semua yakinlah orang tua ini pasti dapat mengendalikan formasi teleportasi itu, ucap Zhou Puppet yang nampak yakin. Tentu dia yakin karena segel formasi yang ia sempurnakan sebelumnya telah diberi tanda agar bisa ia kendalikan. Tuan Zhou, ayo cepat ambil alih formasi itu, kata pangeran. Baik yang mulia, ucap Zhou Puppet sambil merapalkan segel formasi dan berusaha mengambil kontrol formasi Qin Chen. Namun wajah Zhou Puppet tiba-tiba pucat mendapati bahwa kekuatan spiritualnya tidak bisa mengendalikan formasinya sendiri. Dia merasa seperti ada penghalang yang menghalanginya untuk mengendalikan formasi yang sebelumnya ia sempurnakan. Lalu Zhou Puppet terus mendesak kekuatan mentalnya untuk memanipulasi formasinya. Dan sekilas nampak formasi sedikit bergetar. Lalu Zhou Puppet berkata kepada pangeran ke-6, Yang mulia, saya sudah berhasil mengendalikan formasinya. Hahaha, bagus. Mendengar itu, pangeran ke-6 langsung memerintahkan untuk menyerang Qin Chen. Tanpa basa-basi, seorang pria bernama Pan Xiong langsung melesat, memfokuskan kekuatan di telapak tangannya.
dan menyerang Qinchen dengan sangat agresif. Namun di saat serangan Pan Xiong akan mencapai Qinchen, tiba-tiba formasi Qinchen aktif, langsung menyelimuti Pan Xiong, merobek-robek tubuhnya, darah bercucuran dan seketika mati. Tuan Zhou, apa yang terjadi? Mengapa formasinya masih aktif? Ucap Pangeran ke-6. Yang mulia, saya tidak tahu, ucap Zhou Papet yang nampak pucat. Kemudian Zhou Papet terus berusaha mengendalikan formasi, namun dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Di bawah tatapan semua orang, Zhou Papet nampak semakin pucat. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Jelas-jelas tadi saya dapat merasakan formasinya, namun sekarang mengapa tiba-tiba hilang? Gumam Zhou Papet. Bocah, apa yang kamu lakukan? Ucap Zhou Papet kepada Qinchen. Apakah kamu pikir saya tidak tahu kecuranganmu sebelumnya? Sekarang karena kamu telah mengkhianatiku, maka kamu harus mati, ucap Qinchen lalu mendesak kekuatan jiwanya. Seketika Zhou Papet nampak meringis kesakitan. Bocah, apa yang kamu lakukan? Sekilas Zhou Papet teringat pada saat Qinchen menepuk pundaknya di luar pusat reruntuhan. Mungkinkah pada saat itu? Pikir Zhou Papet. Di bawah rasa sakit dan dihadapkan dengan kematian, Zhou Papet meringis. Tuan, beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan mengkhianatimu. Lagi pula saya adalah master formasi tingkat 6. Saya pasti dapat membantumu. Master formasi tingkat 6? Apakah itu hebat? Ucap Qinchen. Kemudian di dalam rasa sakitnya, tubuh Zhou Papet tiba-tiba mengembang seperti balon. Dan boom! Seluruh tubuhnya meledak, darah berceceran kemana-mana, dan akhirnya Zhou Papet, seorang master formasi tingkat 6 dari dinasti Dazhou, mati di tangan Qinchen. Apa? Tidak mungkin. Metode macam apa itu? Sangat menakutkan. Itulah yang dikatakan orang-orang di sana di dalam keterkejutannya. Di saat melihat kematian Zhou Papet yang begitu mengenaskan, mereka sama sekali tidak mengetahui metode apa yang digunakan Qinchen sehingga dapat dengan mudah membunuh Zhou Papet. Orang macam apa yang telah diprovokasi Mo Xiang? Tekniknya begitu menakutkan. Untungnya Royal Base Villa saya tidak bertindak gegabah sebelumnya, ucap Mo Xincheng di sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.